A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhtadin yang dimuliakan oleh Allah, sehat semua Bapak Ibu? Di sini beda ya. Sehat wal afiyat. Saya kira alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah hafal juga ternyata. Insyaallah. Jangan-jangan guru TK Abah semua ya. Alhamdulillah, kami doakan semoga senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah, diberkahkan umurnya, diistiqomahkan sampai akhir hayatnya, dihilangkan segala penyakit dari tubuhnya, dan insya Allah dipanggil kelak dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Yang saya hormati guru-guru kami, para alim, para asatidah yang terus berusaha memakmurkan masjid kita, mengajak kita di jalan kebaikan. Semoga hati kita hari ini tetap terpaut dengan masjid, kita tetap mencintai masjid, dan dari masjid ini lahir generasi-generasi yang baik, yang insya Allah anak-anak mudanya juga mencintai masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, tak lupa berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan Bapak Ibu bahasan kita. Kalau kemarin kita telah membahas surah apa, Bu? Lupa ya. At-Takatsur. Sudah lama memang ya. Sudah berapa bulan Bapak Ibu enggak ketemu dengan saya? Lama nggih? Sampai jenengan aja pangling saya agak kurusan nggih. Wah. Padahal enggak mu ya. Nah, At-Takatsur sekarang kita lanjut, yaitu Quran surah Al-Qari'ah. Sebelum itu sama-sama kita baca, tapi metodenya setelah saya, nanti panjenengan ikuti nggih Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sudah hafal semua nggih, Bu, ayatnya? Kok do meneng tuh iki? Khawatir hujan-hujan gini do turu kabeh gitu jemaah. Tapi Masya Allah walaupun hujan ternyata tetap penuh jamaah. Tadi saya kira khawatir cuma 2 saf ini, ternyata tetap penuh. Walaupun sepertinya hari ini tadi 3 saf ya. Biasanya berapa saf Pak? 5. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qari'ah. Para ulama bersepakat bahwasanya surah Al-Qari'ah ini termasuk surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Maka sebagaimana topik pembicaraan dalam surah ini yang berkaitan tentang hari yang sangat dahsyat. Apa hari yang dahsyat itu Bapak Ibu? Hari kiamat. Hari kiamat, percaya dengan hari kiamat itu merupakan bentuk keimanan kita. Percaya nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Percaya mboten nek kita niki, wah ini saya bahasa Jawa ini, bakal menghadap Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Alhamdulillah. Nah, maka Bapak Ibu ya, yang ingin ditujukan surah ini ya kepada kaum musyrikin Arab yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan atau hari kiamat. Jadi mereka tidak percaya dengan yang namanya ada hari kiamat. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qari'ah, kalau kita lihat di mushaf itu, ada yang bawa mushaf? Masya Allah. Karena memang hafal semua kan gitu Pak ya. Maka tidak perlu ya. Tawanya kencang banget yang di belakang. Nah, karena hafal semua. Nah, kita lihat di situ maknanya hari kiamat. Nah,
Karenanya kita mungkin yang paling masyhur kita dengar Yaumul Qiyamah. Pernah dengar Yaumul Qiyamah, Bu? Yaumul Qiyamah itu diambil dari kata qiyam yang berarti berdiri. Kenapa disebut hari Yaumul Qiyamah, hari kiamat? Karena pada hari kiamat di padang mahsyar semua kita akan berdiri dalam waktu yang lama menantikan kedatangan Allah untuk memulai yang namanya persidangan. Ibu bapak pernah disidang ngelanggar lalu lintas? Pernah ikut sidang? Gimana? Cepat atau lama itu? Cepat. Tok bayar sak meneh, tok bayar sak meneh, rampung. Nah, di sidang kita Bapak Ibu pada hari itu ndak ada yang bisa kita sembunyikan, Pak. Di dunia bisa kita sembunyikan, Pak. Orang ketahuan aku mbien ngene, aku mbien ngon, orang sih ngerti. Tapi Allah tahu nggak Bapak Ibu? Tahu. Ndak ada yang bisa kita sembunyikan. Bahkan tangan kita, kaki kita memberi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada yang bisa kita sembunyikan. Hari ini kita mungkin punya kuasa, punya jabatan. Kita bisa katakan tidak. Kita bisa hilangkan alat bukti. Tapi di hadapan Allah, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Inilah persidangan yang seadil-adilnya. Masya Allah. Atau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kita sering dengar lagi apa? Ada lagi yang disebut dengan as-sakhah, suara yang sangat keras dan memekakkan telinga dan membuat orang binasa ketika itu. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga. Suara yang memekakkan telinga itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Itu semua yang ada di langit dan ada di bumi meninggal semua, Bapak Ibu. Mati semua. Termasuk kita yang sekarang mungkin ngerasa hebat. Wah, ngerasa belum, aku masih sehat. Kata-kata belakangan aku. Merasa belum ada apa-apa. Semua akan kembali kepada Allah. Karena kita lihat syarat mati itu tidak harus tua, betul tidak? Dan tidak harus muda. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nama yang lain ada lagi kita disebut dengan at-tammah. Apa itu at-tammah? Bencana yang besar. Yaitu bencana yang meliputi segala sesuatu sehingga tidak ada yang selamat dari bencana tersebut. Ada lagi yang disebut dengan al-ghasyiyah. Apa itu? Menutupi. Kenapa disebut menutupi? Karena bencana tersebut menutupi dan meliputi segala sesuatu sehingga tidak ada yang terkecualikan. Ada lagi yang kita dengar yaumul hisab. Pernah dengar yaumul hisab, Pak? Apa itu? Hari perhitungan. Karena kita semuanya akan disidang pada hari tersebut dengan persidangan yang sangat ketat. Tidak ada yang bisa berlari di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang disebut dengan Yaumuddin. Apa itu? Hari pembalasan. Karena semua amalan kita kelak akan dibalaskan. Mau yang buat baik sekecil apapun dibalas nggak sama Allah, Pak Bu? Mau buat curang jelek sekecil apapun ada nggak balasannya, Bapak Ibu? Ada semua balasannya. Nah, ada lagi yang disebut dengan Yaumul Mizan. Ini kok snacknya keluar sekarang ya? Biasanya habis sholat ini. Alhamdulillah. Apa itu Yaumul Mizan? Hari pertimbangan. Mizan, timbangan.
Apa yang ditimbang? Nah, karena di hari kelak amalan-amalan manusia akan ditimbang. Mana yang lebih berat, kebaikan kita atau keburukan kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat kita lihat bagaimana kemudian dahsyatnya Bapak Ibu, disebutkan di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Kenapa? Karena sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana dahsyatnya hari itu. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua itu disebabkan kedahsyatan tadi hari akhir itu. Allah juga menggambarkan tentang ketakutan orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan. Yauma yunfahu fis-sur. Pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Jadi besok yang mohon maaf selama di dunia, mohon maaf lebih banyak maksiatnya, itu dikumpulkan dengan wajah biru muram. Kenapa? Karena ketakutan yang amat sangat. Karena saking takutnya, ngoten Mbak. Karena saking takutnya membuat mereka pucat berlebihan sampai-sampai tubuh mereka menjadi berwarna biru. Kalau kita pucat itu biasanya warnanya apa, Pak? Putih ya. Putih. Nah, ini enggak. Sampai saking rasa takutnya itu orang-orang yang berdosa ini itu, sampai kemudian dia berwarna biru. Demikian Allah juga gambarkan kejadian pada hari kiamat dalam firman-Nya, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga, tiupan sangkakala itu ditiup. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Yang kedua, wa ummihi wa abi. Apa itu Bapak Ibu? Lari juga dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih. Lari juga dari istri-istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzil sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Hari itu kita itu sibuk sama diri sendiri. Kita nggak mikir anak lagi, nggak mikir istri lagi, nggak mikir kerabat lagi. Yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Mohon maaf, saya ya ke Jogja itu 2013. Cuma sebelumnya 2009
saya pernah ke Jogja. Tapi kemudian kuliahnya 2013. Banyak yang bercerita dulu waktu gempa tahun berapa itu Pak gempa? 2006. Ini saya mau tanya panjenengan. Betul enggak cerita itu kan? Katanya ada yang lari dari rumahnya enggak pakai baju. Betul enggak? Ada juga ya, yang lari katoe ora dinggo. Kenapa itu bisa terjadi? Kan gitu Pak. Ini bukti. Ini jenengan ternyata bilang ada nang kene ya ono kan itu. Dan hari itu dia lari apa yang ia bawa Pak? Dirinya sendiri ya Pak. Upui kan ngoten. Istrinya ditinggal nggak di dalam itu? Tinggal. Anaknya ditinggal nggak dalam rumah? Ditinggal. Ibunya ditinggal. Cuma memikirkan piye carane aku selamat. Udah di luar, ibu mundi, oh nang dalam tolong kan gitu. Baru tersadar. Tapi hari itu Pak kita nggak bisa sadar. Wah, semua rasa ketakutan itu terus. Ini kan cuma berapa menit itu Pak dulu Pak? 5 menit ya Pak ya? 2 menitan, bayangkan. Itu aja kita udah dahsyat sekali mikirnya kan gitu Pak. Apa iki ya Allah ya Allah. Udah nggak mikir lagi orang pakai baju kan ngoten Pak. Ono apa iki? Berhenti baru kita tersadar. Oh piye yo kan gitu. Tapi hari itu Masya Allah tidak ada hentinya Pak. Bayangkan baru 2 menit guncangan itu udah membuat kita merasa sedahsyat itu paniknya. Maka kalau berkata, oh mosok aku ninggal ke bojoku, ra mungkin aku cinta mate kan betul. Ra mungkin aku ninggal ke anakku. Ra mungkin aku ninggal ke kerabatku kan ngoten Pak. Tapi ternyata nyatanya apa? Nah ini saya tanya jenengan kan gitu. 2006 itu dahsyat luar biasa. Nah banyak kejadian-kejadian yang membuktikan nyata itu betul-betul terjadi. 2 menit itu kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri, bagaimana caranya biar selamat. Betul Bapak Ibu? Jadi memang itu dahsyat Pak. Ya, apalagi cerita ya jenengan yang mengalami 2006 itu. Hari kiamat itu lebih dari itu dahsyatnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan orang-orang terdekat dari seseorang seperti saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, anak-anaknya. Pada hari tersebut semua orang tidak akan peduli, bahkan keluarganya sendiri akan meninggalkannya semuanya. Tidak peduli. Maka itulah tadi gambaran dan dahsyatnya hari kiamat. Maka disebutkan Allah tadi Al-Qari'ah. Allah menyebutkan Al-Qari'ah ya. Disebutkan belum ada khabarnya, hanya sebatas mubtada. Al-Qari'ah, hari kiamat. Hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, Mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Allah kembali menyebutkan kata yang sama sebagai bentuk penguatan. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Kira-kira begitu. Bahkan Bapak Ibu di ayat ketiga bunyinya apa? Wa ma adra kamal qari'ah lagi. Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Bayangkan. Ini saking pentingnya itu Pak. Kalau kita berpikir ini maknanya, ini dalam sekali Pak. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Tahu nggak kamu hari kiamat? Kira-kira begitu. Sampai kemudian dikuatkan Allah kembali mengulangi dan menekankan bahwasanya itu benar-benar dahsyat gitu loh Pak kira-kira. Itu betul-betul luar biasa. Ya kadang kita ngingetin anak kita kalau main di sungai kan gitu Pak. Ini sungai. Tahu nggak kamu ini sungai? Kira-kira gitu Pak kita Pak. Ngerti nggak kamu ini sungai? Gitu. Nek kowe kejebur mesti kowe
Ya, kalau bisa berenang ya nggak tahu ya, takdir Allah. Tapi kan kalau anak kecil sudah dipastikan kan gitu, Pak. Nah, artinya apa? Ini berita yang besar kan gitu kira-kira, Pak. Tahu nggak kamu hari kiamat itu apa? Allah kembali mengulanginya dan kembali menekankan bahwasanya hari itu benar-benar dahsyat. Metode pengingatan ini ya, pengulangan seperti ini dapat diambil dari ayat yang lain. Contohnya firman Allah, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Quran surah Al-Infitar. Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Kan diulangin dia, Pak. Nah, makanya kita itu kalau berpikir, makanya luar biasa sebenarnya. Kemudian setelah Allah mengulang-ulang penyebutannya, Allah pun menjelaskan tentang hari tersebut. Di mana dijelaskan? Di ayat yang keempat. Jadi ayat 1 sampai 3 itu insya Allah kita, kalau kita ulang 5 kali insya Allah hafal. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hafal nggih? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Insyaallah hafal dan karena kan berulang-ulang. Di ayat keempat baru kemudian Allah memberi penjelasan tentang hari tersebut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron itu kan Pak, dia tidak tahu arah, cuman mencari cahaya. Terbangnya pun kan tidak jelas, Pak. Coba lihat laron itu Pak di lampu. Tidak ada laron ya. Ini misal aja ini ya. Mesti dia terbang cuma muter-muter, Pak. Putus sayapnya, jatuh, tumbang ke bawah. Mohon maaf Pak, saya izin minum nggih. Monggo Pak sambil disami nggih. Oh, pun telas. Oh, telas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa tadi itu Bapak Ibu? Dijelaskan hari kiamat itu pada hari itu manusia, hari itu maksudnya tadi hari apa? Hari kiamat. Manusia seperti laron yang berterbangan. Manusia pada hari itu keluar dari kuburan mereka dalam keadaan bingung, ketakutan, menyaksikan dahsyatnya hari kiamat itu. Mereka bingung sebagaimana saat kita melihat laron di malam hari yang bertebaran bertumpuk-tumpuk tidak tentu arah. Bahkan ketika ada api-api, maka laron-laron tersebut segera berebutan untuk berjatuhan menuju api yang membakar mereka. Ini semua karena kebingungan dan tidak paham. Maka Bapak Ibu, kira-kira demikianlah kondisi manusia tatkala dibangkitkan. Allah juga memisalkannya dengan bentuk yang lain. Allah katakan dalam Quran surah Al-Qamar, pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Quran surah Al-Qamar ayat ke-7. Yo bingung kita kan gitu Pak. Ono apa iki? Kan ngoten Pak kira-kira. Pernah nggak kita bingung gitu Pak? Pernah. Sering? Nggak sering lah ya. Ono apa? Kemudian apalagi? Allah berfirman di ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-ihn ya. Itu dalam bahasa Arab bulu-bulu yang diambil dari hewan yang biasa diambil untuk ditenun seperti wol.
apabila kita mengambil bulu-bulu tersebut, kemudian kita buang, Bapak Ibu, atau kita pukulkan pada sesuatu, maka dia akan bertebaran, mudah tertiup oleh angin. Ini bukan bulu yang gede-gede itu, Pak, bukan. Ini makna bulu ini, bulu sing halus kuwi lho, Pak. Kayak ayam itu kan ada bulu, kalau digini kan dia udah terbang semrawut kemana-mana itu loh, Pak. Jadi ibaratkan seperti demikian. Seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi bukan ya bulu ayam, misalkan bulu ayam itu kan ada yang keras itu toh, Pak. Enggak, bukan yang itu. Yang kita masuk ke dalam lagi bulu ayam itu kalau kita cabutin ada yang kecil-kecil itu lah, Pak. Yang kita wis mabur kuwi lho. Bulu halus. Jadi seperti itulah itu gunung-gunung yang gede-gede itu, Pak. Bayangkan. Dahsyatnya hari itu. Kula niki mboten medeni lho, Pak. Niki Al-Quran nih. Oh, masa iyo. Yang dalam hatinya, oh, masa iyo. Nah, ini. Nah, kemudian gunung-gunung yang ada di dunia ini akan mengalami beberapa kejadian. Ada beberapa tahapan. Pertama, Allah akan mencabut gunung-gunung tersebut, kemudian menerbangkannya. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia terus berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita perhatikan dalam Quran surah Al-Haqqah bagaimana gunung itu, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatau wahidah fayauma idhiu waqa'atil waqi'ah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, dibenturkanlah keduanya dengan sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Ya, Gunung Merapi itu, Pak, berapa kabupaten, Pak? Saya tidak hafal, makanya tanya jenengan ini. Maksudnya dia berada di beberapa kabupaten, kan saking besarnya gitu loh maksud saya, Pak. Itu masih Merapi kan gitu. Kayaknya ada 5 kabupaten atau 6, saya enggak. Anak-anak gunung mana? Artinya saking gedenya kan gitu. Nah itu dibenturkan itu. Ya Allah. Piye caranya Ustaz? Ya gampang bagi Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam Quran surah Al-Waqiah, wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa, dan gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Bayangkan segede itu pada akhirnya jadi debu, Pak. Saking gempur tumpannya itu luar biasa dahsyat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian keadaan gunung pada hari kiamat yang tadinya kokoh kemudian dihancurkan oleh Allah menjadi seperti debu yang berterbangan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mendengar berita ini, ada ndak rasa was-was dalam hati kita? Jamaahnya diam semua ini. Rasa was-was, ya Allah, bagaimana keadaan saya besok? Ya Allah, udah cukup belum amal saya? Kan gitu, Pak. Ya Allah, bisa ndak saya mempertanggungjawabkan semuanya? Maka Bapak Ibu, di ayat yang ke-6, fa amma man faqulat, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, yang amalnya itu
banyak. Amal apa? Amal kebaikan. Maka Bapak Ibu ya, mizan timbangan yang Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Maka kemudian dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Gak ada yang dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi sekalipun, pasti kami akan mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jadi ini dijanji Allah Bapak Ibu. Mizan itu, timbangan itu tidak ada yang dirugikan sedikit pun. Ya mohon maaf kalau mungkin kita ya merasa kita bisa manipulasi timbangan di dunia, kan gitu Pak. Hati-hati kita ini yang mungkin ya bermain timbangan untuk merugikan orang, hati-hati. Bahkan saking dahsyatnya itu kalau kita lihat pengadilan itu kan Pak, apa lambangnya? Timbangan, gitu Pak. Iya toh? Gini tuh. Maksudnya apa? Nah, ini diputuskan dengan seadil-adilnya seperti timbangan, tidak berat sebelah. Harapannya kan begitu. Walaupun kenyataannya kadang agak sulit kan gitu Pak ya. Nah maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang dirugikan dengan timbangan tadi. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat tersebut 3 perkara yang ditimbang, yaitu apa? Amal soleh, pemilik amalan soleh itu sendiri, buku catatan amalnya. Tentang amalan soleh maka ada banyak dalil yang menunjukkan akan ditimbangnya hal tersebut. Seperti hadis Nabi, bersuci adalah sebagian dari iman. Kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan. Jelas tuh. Tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Berarti orang yang mengucapkan alhamdulillah berarti orang yang pandai bersyukur. Atau Nabi juga bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, nah, kita kemudian berusaha. Berusaha apa Bapak Ibu? Berusaha untuk memperbanyak amal kita agar sebagaimana yang sampai ayat ke-6 ini, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya. Apa bagi mereka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang berat timbangannya, yaitu fahuwa fi aisyatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Maksudnya apa? Senang, bahagia. Yang berat timbangan apanya tadi Pak? Amal solihnya, amal baiknya. Sampai ayat ke-7 aja sudah azan ya Pak. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Yaitu apa? Nah, dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Yaitu apa? Senang, bahagia. Maka Bapak Ibu, bagaimana tidak mungkin dia dikatakan memuaskan? Karena Allah memasukkan dia ke dalam surga. Jadi ini adalah harapan kita semua. Kita termasuk yang besok insya Allah senang, bahagia, karena timbangan amal kita banyak, lebih banyak dibandingkan keburukan-keburukan kita. Karenanya Bapak Ibu mari terus berusaha, istiqomah terus. Mari Bapak Ibu makmurkan masjid kita, ajak saudara kita, ajak kerabat kita agar terus berusaha apa? Mencintai kebaikan. Agar terus apa? Menjaga amal solihnya. Agar terus apa? Terhindar dari berbagai maksiat. Insya Allah. Kami doakan semoga panjenengan semua istiqomah di jalan kebaikan, dimudahkan urusannya oleh Allah,
diistiqomahkan sampai ajal menjemput, sehingga insya Allah dipanggil dalam keadaan terbaik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, insya Allah ya 2 bulan lagi kita lanjut ayat yang ke-7 ya. 2 bulan lagi insya Allah kita lanjut ayat yang ke-7. Semoga panjenengan sehat semua, rizkinya luas, berkah berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haqq, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.